ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Shalom, Jemaat Abba Love yang dikasihi Tuhan. Salam sehat seutuhnya, salam sejahtera. Saya percaya setiap kita dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Kasih dan kuasa Tuhan atas setiap kita, keluarga, komunitas, kelompok pemuritan itu dahsyat dan ajaib. Hari ini saya terus akan membahas suatu permulaan baru dengan tema yaitu melalui keluargaku. Pak Doni sudah membahas, Pak Petrus temanya luar biasa ya. Ada surga di keluargaku ya. Ada surga di dalam kehidupan keluargaku. Nah, hari ini saya akan mendetailkan apa yang mesti kita lakukan sebagai bagian dari keluarga. Nah, saya ingin membaca beberapa ayat dulu. Saya ingin mengingatkan ayat ini supaya kita tidak lupa dengan ayat permulaan baru. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air. Di dalam Yesaya 43:16 sampai 21. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi ada yang tidak mengetahui lah Bapak Ibu ya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Firman melalui Yesaya mengingatkan ada sesuatu yang baru dalam musim kehidupan manusia, dan itu terjadi di dalam semua bangsa di dunia ya, termasuk kita. Keluarga besar Abalov di Denpasar, di Bali, keluarga kita, bisnis kita, kesehatan kita, semua mengalami. Nah, dalam pesan ini Yesaya mengingatkan pada zaman itu ya, jangan mengingat-ingat yang lalu. Bicara tentang apa? Pengalaman kita, pengetahuan kita, kegagalan kita, dan keberhasilan kita. Nah, hari ini mesti kita sadari, COVID-19 ini membuat segala sesuatu lebih jelas tentang suatu permulaan baru. Saya selalu ingatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat, bahwa COVID itu bukan dari Tuhan. Walaupun ada mengatakan rekayasa manusia, rekayasa ini itu. Kalaupun ada rekayasa, tetap bukan dari Tuhan dan Tuhan berdaulat. Nah, dalam proses ini kita sudah diingatkan, justru melalui COVID ini Allah ingin mengembalikan kehidupan yang Allah mau. Ya, Allah justru merencanakan sesuatu damai sejahtera. Allah merancangkan kebaikan walaupun di tengah-tengah kesulitan. Dan kita selama hampir 1 tahun ini, hampir 1 tahun loh ya, 16 Maret nanti itu 1 tahun persis lockdown. Dan Allah rindu sekali kita kembali pada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, yaitu dimulai dari keluarga setiap kita, keluargaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membahas sedikit tentang masalah COVID beberapa menit ini. Kita lagi masa vaksin. Dimulai dari kelompok lansia, naskes ya, naskes sudah tenaga medis ya, tenaga kesehatan, dan kelompok lansia 60 tahun ke atas. Saya ingin mengingatkan, kalau kita sudah divaksin, tolong perhatikan, kita mesti tetap menjaga kesehatan kita. Saya coba menyampaikan rekan-rekan dokter, tenaga medis yang saya kenal, mereka memesankan saya gembala. Ingatkan, kita tetap menjaga sampai tubuh kita, antibodi kita itu bekerja karena vaksin itu. Ya, yang kita pakai kan Sinovac ya. Keberhasilannya itu 65%. Artinya ada yang tidak berhasil, tapi paling tidak membantu kita, menolong kita untuk kita punya komunitas imunitas ya, di dalam komunitas, hub community. Kita kebal secara komunitas. Nah, ini penting sekali. Nah, hari ini biasanya kalau saya khotbah, selain hand sanitizer dan masker saya ingatkan, tapi hari ini saya akan pakai masker supaya Bapak Ibu tahu. Pak Ferdinand yang membantu syuting memakai masker. Saya pakai masker tujuannya cuma satu. Saya juga nggak enak kalau khotbah pakai masker. Saya kalau ngomong dengan orang pakai masker nggak enak. Tapi hari ini saya akan tunjukkan bahwa walaupun saya bisa membuka, tapi saya beritahu memakai masker nggak enak. Tapi kita bisa lakukan. Ketika saya khotbah pemberkatan nikah 2 kali saya pakai masker. Nah, hari ini saya akan beritahu jemaat, walaupun saya bisa buka masker, tapi ini supaya kita tahu bahwa proses COVID ini bukan beriman atau tidak beriman, takut tidak berakut. Ada satu yang paling penting adalah taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Taat pada himbauan, ada vaksin, ada macam-macam. Oke? Saya tidak mau menyeleweng, saya akan kembali pada topik kita, yaitu keluarga kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan ingin kembali untuk kita
pada proses jemaat mula-mula melalui keluarga. Nah, sebelum nanti saya membahas lebih detail, saya ingin mengingatkan tentang proses yang kita dulu sering sebut sebelum COVID, yaitu visi misi jemaat. Pak, ini kemana visi misi kita, ya, supaya kita tidak kabur. Oke, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah tidak membahas tentang atau mengatakan visi misi dan nilai jemaat Abba Love. Itu mungkin sudah 1 tahun, hampir 1 tahun. Biasanya setiap saya khotbah saya sampaikan tentang statement visi misi kita. Masih ingat? Visi misi jemaat Abba Love adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi yang menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Setiap bidang kehidupan kita, ya, bisnis, pekerjaan, apapun juga, ya. Pendidikan, kehidupan keluarga dan sebagainya. Nah, ada 3 kata penting di dalam visi misi jemaat Abba Love. Yang pertama adalah berbicara tentang kita adalah murid Kristus. Karena itu kelompok pemuridan menjadi penting, komunitas menjadi penting. Yang kedua, kita juga hidup di dalam komunitas sejati. Komunitas sejati dimulai dari mana? Nah, ini kaitan dengan apa yang sedang kita nanti bahas. Keluarga kita, komunitas kita, komsel, kelompok pemuridan atau pembapaan. Dan bukan hanya itu saja, kita berharap melalui menjadi murid tinggal di komunitas kita jadi berkat, memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Kenapa kita ingin melakukan eklesiaku, penginjilan? Kenapa kita ingin menjadi berkat di dunia pendidikan, sekolah tunas bangsa, yayasan harapan bangsa? Kenapa kita ingin melakukan pekerjaan misi di Karangasem? Tim, ada Pak Doni, Ibu Grace, ada Sari, ada keluarga Salmon dan istrinya Ruth. Dan kenapa kita lakukan? Karena ini adalah memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Nah, kita juga diingatkan supaya kita bisa melihat menghadirkan kerajaan Allah. Satu sisi kita ingin dikembalikan pada jemaat mula-mula, karena menghadirkan kerajaan Allah pada konteksnya Tuhan Yesus, caranya adalah melalui kehidupan jemaat mula-mula. Dan kita tahu jemaat mula-mula itu dibangun adalah jemaat keluarga. Nah, saya akan bahas dari mana ayatnya, bagaimana kita hidup sebagai jemaat mula-mula, sebagai kita pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah bagaimana. Kisah Rasul 2:42 berkata demikian, ya, cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Saya ingin membahas sedikit kata bertekun. Beberapa bulan yang lalu sering saya bahas. Saya ingatkan lagi, bertekun itu proses yang terus menerus. Bertekun itu artinya tidak ada putusnya, garis panjang yang tanpa akhir. Bertekun mungkin boleh disamakan dengan kata bersabar kali ya. Terus menerus. Bapak Ibu, melakukan gaya hidup jemaat mula-mula itu terus menerus. Tidak bisa hanya seminggu, tidak bisa hanya sebulan, tidak bisa hanya setahun. Kita baru melakukan ini berapa bulan, berapa tahun. Nah, terus menerus itu garis panjang. Bahkan itu menjadi gaya hidup. Selalu yang kita lakukan selama hidup kita. Nah, bertekunnya apa? Di situ dikatakan adalah pengajaran rasul-rasul. Adalah persekutuan atau hubungan. Atau di situ dikatakan bertekun dalam memecahkan roti dan dikatakan berdoa. Nah, saya ingin mengaitkan di dalam konteks keluarga kita. Kita sedang berbicara memulai suatu permulaan baru melalui keluarga, yang artinya sedang membangun kehidupan jemaat mula-mula melalui keluarga. Bagaimana permulaan baru bisa terjadi di dalam konteks kita keluarga yang melakukan kata bertekun ini? Ada 4 hal yang kita lakukan. Sebagai keluarga, apakah ada pengajaran rasul-rasul? 1 bulan yang lalu kita diingatkan tentang firman Allah. Itu adalah pengajaran rasul-rasul. Kita mesti apa?
membaca. Kita mesti apa? Pak Petrus mengatakan bukan hanya membaca, merenungkan, bahkan melakukan, membagikan, ya. Pak Edi mengatakan 4M dulu. Apakah ada firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita? Saya mau ingatkan, apakah kita membaca firman bersama-sama? Ayo, berapa lama? Setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali? Ya, saya ada kesaksian bagus dari salah satu rekan-rekan pemuritan. Dia berkata hari-hari ini setiap dia selesai membaca firman, khususnya dengan istrinya, dia bisa share firman Tuhan. Ya, sharing, ngobrol tentang firman Tuhan lebih dari 1 jam katanya. Saya ketemu dengan Pak Casey Kasten, mengingat yang mengajarkan tentang The Word is the Father dengan istrinya Jenny. Sekarang usia sekitar 76 atau 77, ya. Dia berkata setiap hari Kasih dan Jenny dalam masa-masa COVID ini mereka Bible study, diskusi tentang firman Allah. Di keluarga kami memutuskan setiap malam kita duduk sama-sama, kita membahas firman Allah walaupun bacanya beda-beda, ya. Kita pakai bahan Aba. Saya ingatkan bahan Aba, jangan lupa itu pengajaran rasul-rasul, ya. Kita sudah diberi bacaan harian. Saya ingin mengingatkan. Yang kedua, apakah ada persekutuan? Apakah ada hubungan? Apakah ada sharing, ngobrol dengan istri kita, anak kita? Ya, dalam konteks keluarga, kalau di sini ada yang bujangan, ya, single, keluarganya ada mungkin di Sumba, ada yang di Kupang, ada yang di Jakarta, ada yang mungkin di Surabaya. Pertanyaan saya sederhana, teman-teman, kalau kau single, ya, pengajaran rasul nggak bisa kau lakukan, tapi paling tidak kau bisa bangun hubungan persekutuan, telepon mereka, kontak mereka, doakan mereka. Hari ini keluarga saya ada yang kena COVID, satu keluarga, kakak saya, adik saya bypass jantung dalam waktu bersamaan. Tiap hari saya gunakan waktu 5 menit, 10 menit, ngobrol, telepon, doakan mereka, ya, bangun hubungan. Nah, ini biar menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, bertekun itu berbicara terus-menerus loh Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat. Rekan-rekan muda, ya, kau juga mesti bangun hubungan dengan keluargamu, ya. Baca firman bersama dengan mereka. Nah, ini tidak boleh menjadi sesuatu yang terpisahkan karena konteksnya keluarga, ya. Memang ada beberapa kendala teman-teman yang di sini harus bekerja, keluarganya nggak bersama-sama. Dan di situ dikatakan memecahkan roti. Pak Beta, apa memecahkan roti? Memecahkan roti itu berbicara tentang gaya hidup. Kita mengingat korban di kayu salib. Korban Yesus di kayu salib. Bapak Ibu ingat loh ya, Tuhan Yesus itu Raja. Tuhan Yesus Tuhan, Dia Allah dan Dia manusia seutuhnya. Dia bisa loh tidak disalibkan. Dia bisa loh. Waktu ditangkap, kita lagi baca kitab Matius ya kemarin sampai 28 tuh, itu bisa loh dia panggil malaikat, tidak perlu disalib. Tapi Tuhan dalam konteks menurut kitab Taurat dan kitab para nabi, perjanjian lama, Mesias Kristus atau Allah harus mati di kayu salib. Dia memilih salib. Artinya apa? Artinya dia memilih untuk menderita. Karena penderitaan mendatangkan kemuliaan. Saya ulang, salib mendatangkan kemuliaan. Penderitaan mendatangkan kebangkitan dan kemuliaan. Banyak kita diajarkan, anak-anak kita, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, bahkan kantor kita, yang enak itu hidup makmur, padahal lupa ada penderitaan. Ini adalah prinsip kehidupan bahwa setiap kita harus menderita. Kalau tidak ada proses penderitaan, maaf, kau ajarkan tentang dia makmur, tentang dia kaya. Saya ingin katakan, takutnya kita masuk pengajaran-pengajaran sesat, masuk pengajaran-pengajaran yang menipu, masuk pengajaran-pengajaran dunia atas keluarga kita. Saya katakan kepada 2 anak saya, Desaliel, Elizabeth, hidup ini penderitaan. Kalau kau tidak dapat penderitaan, tidak akan dapat kemuliaan. Tentunya penderitaanmu dan penderitaanku beda. Setiap kita akan mengalami masa penderitaan. Tidak ada kemuliaan
kemuliaan tanpa penderitaan. Ya, saudara, tidak, there is no glory ya, without pain, tanpa kesakitan. Nah, ini jangan dipotong. Banyak orang pengen langsung sukses, banyak orang pengen langsung berhasil tanpa melalui proses penderitaan. Nah, penderitaan yang mana dulu? Penderitaan di dalam konteks Kristus, penderitaan dalam ego dia, penderitaan dalam keakuan dia. Makanya perlu baca firman, makanya perlu dia dibangun tentang proses hubungan. Nah, yang keempat, saya ingin hampir kelupaan, Bapak Ibu, tentang hubungan saya mau nambahkan. Setiap proses kita hubungan bukan hanya keluarga saja. Nanti saya akan kontekskan dengan kelompok pemuritan. Kelompok apakah keluarga kita punya mentor, keluarga kita punya yang dimentor, keluarga kita punya teman, ya, supaya kita nggak lupa. Doa itu adalah menghadirkan kepada siapa, dengan siapa, untuk siapa saya dekat. Dalam konteks kita menghadirkan Allah, dalam koridornya Allah hadir. Pastikan dalam kehidupan kita punya waktu untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan sahabat, dengar baik-baik. Dulu saya kalau berdoa, ini supaya bukan apa-apa, saya berdoakan banyak orang. Bahkan saya jarang berdoa minta sesuatu, jarang. Saya itu tidak rohani minta. Tapi hari ini saya mulai memutuskan hampir 3 tahun. Saya berdoa pertama untuk hidup saya. Bukan doa pengen kaya, bukan. Ya pengen sih kaya ya. Bukan itu. Bukan doa terkenal, bukan. Doa saya adalah supaya dalam hidup saya bisa menghadirkan kerajaan Allah. Dalam hidup saya bisa mencapai apa yang Allah mau dalam hidup. Setiap pagi loh Bapak Ibu. Setiap pagi saya punya waktu berdoa untuk istri dan anak-anak saya. Setiap pagi. Setiap hari saya punya waktu, mulai hari ini. Mulai dari sekitar hari ini saya lakukan. Mulai sekitar 4-6 bulan yang lalu. Saya mendoakan mentor saya. Saya mendoakan orang-orang di sekitar saya. Peer saya. Saya mendoakan murid-murid. Ada yang teman coaching, saya menyebut namanya. Kalau saya ingat istri dan nama anak-anak ya, karena saya hitung semua ada 36. 36, luar banyak sekali ya. Tiap hari 36 ya. 19 ya, itu adalah grup dari guru-guru ya. Ada yang 17 ya. 17, 19 grup pemuritan, 36. Saya bawa dalam Tuhan. Karena saya tahu saya tidak akan sanggup. Ingat, mereka bukan murid saya. Mereka bukan menti saya. Mereka adalah murid Tuhan yang saya diberi kepercayaan. Pastikan. Saya kembali dengan konteks mendoakan keluarga. Saya doakan mereka detail. Yang saya doakan apa? Bapak Ibu, doakan tentang kerajaan Allah nyata dalam hidup dia. Doakan tentang mimpi harapan dia. Doakan supaya value keluarga kita, masih ingat value, nilai-nilai keluarga kita dihidupi. Gaya hidup Kristus yang tadi, gaya hidup salib itu dalam hidup kita. Kalau kita punya value itu mesti biasanya value itu berbicara tentang firman Allah. Nah, itu terjadi. Keluarga kami punya value mengutamakan keterbukaan, mengutamakan integritas. Kita mau pelayanan itu penting, keluarga itu penting, hubungan itu penting. Kami doakan supaya terjadi. Ya, doakan apa lagi? Ya tadi mentor menti dia. Doakan buat anak-anak kita punya mentor dan menti. Karena kalau kita tidak praktek ini, tidak ada surga di keluarga kita, neraka. Amin. Pastikan kita lakukan. Kalau kita membangun suatu permulaan baru dalam keluarga kita, dan Pak Petrus memberikan tema yang menantang sekali. Ada surga di dalam keluargaku, ya. Ada heaven at home. Saya percaya yang namanya home dalam keluarga ini bukan terus-menerus di surga gitu, supaya kita nggak salah. Pangeran dan Cinderella hidup selama-lamanya sepanjang masa, seakan-akan hidup tidak terus. Bapak Ibu, di dalam konteks keluarga, saya katakan keluarga itu paling sulit karena kita tidak bisa munafik, kita mesti terbuka. Dalam kehidupan keluarga bisa jet coaster ya, naik turun. Oke? Nah, tetapi di dalam naik turun ini kita bisa merasakan ada surga. Ketika Eliana menolong saya, menguatkan saya, ketika menghibur saya, itulah surga.
Ketika Besaliel dengan kondisi dia menolong saya, bantuin saya, dia jemur pakaian, itulah surga. Ketika saya sebut Elizabeth itu bukan si upik abu, Bapak Ibu terlalu cerita upik ya, Ibu ya Bu, saya sebut si upik putih, nyapu, ngepel, beres-beres rumah tangga, itulah surga. Saya dengar beberapa anak muda yang saya mentor, dia melakukan pekerjaan di rumah tangga, mengerjakan pekerjaannya, tanggung jawab, itulah surga. Bisa ditangkap? Dan kadang-kadang bisa terjadi mereka tidak taat, bisa terjadi konflik di antara kami, saya dengan Eliana, dengan Abi Elizabeth, bisa. Tapi pertanyaannya diselesaikan atau tidak? Tidak lari, tidak dibuang, freeze, tapi kita selesaikan. Itulah surga. Surga adalah menyelesaikan masalah-masalah. Surga berbicara kita selesaikan. Nah, permulaan baru dalam keluarga dalam konteks kisah para rasul adalah itu. Nah, kalau mereka tidak kompak zaman kisah rasul, tiba-tiba anaknya berkata, papa mamaku Kristen, masuk ke penjara, dipenggal kepalanya. Karena itu saya pastikan, bukan berarti tidak ada masalah, konflik, ada, cuma dia diselesaikan, itulah surga. Berikutnya saya akan mengingatkan, apa sih usaha kita, apakah investasi kita, apakah yang kita mesti lakukan? Membangun suatu permulaan baru melalui keluarga. Membangun jemaat mula-mula menghadirkan kerajaan adalah itu kata yang sama di dalam konteks keluarga kita. Yang pertama, pastikan engkau punya effort, pastikan kau berusaha betul-betul, pastikan kau memberikan tenagamu dalam proses itu. Effort saudara. Kalau kita tidak mengusahakan, saya percaya tidak akan terjadi. Banyak orang berteori kepada saya, memberikan macam-macam tentang keluarganya. Tidak usah jauh-jauh di dalam konteks saya dengan komunitas, dalam konteks pemuritan. Saya katakan, usahamu apa? Apa yang kau pikirkan tentang keluargamu? Apa yang kau rasakan tentang keluargamu? Apa yang kau mau tentang keluarga? Itu usaha kita. Penting sekali. Kalau kau tidak bisa memikirkan, merasakan, ya, kemauanmu apa, willmu apa, pikiran perasaan kita tentang proses keluarga, jangan ngomong tentang surga. Jangan ngomong tentang suatu permulaan baru. Yang kedua, berikan waktu. Sederhana Bapak Ibu, satu hari berapa jam kau berikan untuk anakmu? Wah Pak Beta, saya sibuk. Jangan alasan sibuk. Engkau sedang berbohong pada saya. Ini maaf ya, pengusaha-pengusaha, kalau kau dapat uang 1 triliun, proyek 1 triliun, apa yang kau lakukan? Kalau Pak Presiden Jokowi panggil engkau ke istana, ditambah nanti kasih proyek, datang pada engkau. Saya dengar tahu, masalahnya cuma satu. Saya melihat kau tidak prioritaskan keluargamu. Engkau bisa ngomong banyak hal, engkau bisa berbisnis, engkau bisa melakukan pelayanan, engkau bisa melakukan doa-doa apapun, tapi dengan keluargamu bagaimana? Adakah waktu untuk istrimu? Adakah waktu untuk anak-anakmu? Adakah untuk waktu untuk kelompok mentoringmu? Adakah waktu untuk mentimu? Orang yang komunitas. Adakah waktu engkau berkumpul untuk melakukan proses sebagai teman sepemuritan? Saya serius. Ini survei. 2 hal yang dilakukan yang hari ini para bisnismen sedang melakukan investasi besar-besaran. Yang pertama, investasi terhadap dunia teknologi atau digitalisasi. Ya, pengembangan digital. Bapak Ibu mau tahu yang kedua? Dengan baik-baik. Investasi kepada proses keluarga. Ini tidak main-main. Ada yang berkata kesehatan, tapi 2. Ahli, kalau Bapak Ibu mau tahu, bisnismen hari ini kalau di coaching, selain visi misi keluar macam-macam, ditanya keluargamu bagaimana? Bagaimana hubungan keluargamu? Oh, itu betul. Saya ketemu beberapa orang coaching bisnis terkenal, tanya keluarganya. Bahkan ahli-ahli keuangan, untuk membuat orang itu bagus, sukses dengan keuangannya, dia tanya keluargamu bagaimana. Nah, ini bicara orang di luar sana yang tidak bicara tentang rohani, spiritual things. Pastikan kita punya waktu untuk mereka. Kalau kau tidak punya usaha dan waktu, jangan berbicara tentang apapun juga. Tentang pengajaran rasul-rasul, tentang hubungan, tentang salib, tentang doa. Itu akan bicara sebuah
omong kosong. Saudara sedang berdusta. Saudara sedang tidak membuat prioritas. Saudara tidak mengatakan itu penting. Saudara tidak sedang membuat suatu permulaan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, saya akan berdoa sebentar lagi. Kita akan ada beberapa pertanyaan didiskusikan di dalam keluarga kita atau kelompok komunitas kita. Mari saya akan mengundang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah berbicara banyak hal melalui kepemimpinan, kepenatuan tentang sesuatu perbuatan baru, tentang jemaat mula-mula, tentang keluarga. Bagaimana kami mencapai visi misi menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati, melalui memancarkan gerakan kasih Bapa dan menghadirkan kerajaan dalam setiap bidang kehidupan terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga dan komunitas. Kami bersyukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Setelah kita selesai diskusi, ngobrol di keluarga, ngobrol dengan komunitas, saya minta setiap bapak-bapak atau kalau ada wanita ibu single bisa memimpin perjamuan kudus dengan komunitas kita atau keluarga kita. Amin. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.